Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadas Kailaso Wibowo dengan NIM 1410621048 akan mempresentasikan mini skripsi dengan mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif dengan judul Efektivitas Komunikasi Media Sosial Instagram @tabu.id terhadap pemenuhan informasi edukasi seks. Studi pengguna Instagram mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2022 dengan dosen pengampu Dr. Kinkin Yuliati SP MSI CICS CPR. Baik, di sini ada daftar isi yang terdiri dari 3 bab. Ada bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan bab 3 metodologi penelitian. Ada daftar tabel dan daftar gambar. Oke, bab 1 pendahuluan. Untuk latar belakang dari penelitian ini yaitu pertama adalah di era globalisasi yang serba cepat ini, teknologi penyebaran informasi semakin luas. Hal ini berkaitan erat dengan kebutuhan manusia akan informasi dan teknologi. Manusia pada umumnya mempunyai kebutuhan untuk mendapatkan informasi. Mereka menjalankan kehidupan sehari-hari dengan bersosialisasi dan mencari informasi. Demi memenuhi kebutuhan tersebut, manusia mencari berbagai cara untuk menyempurnakan proses penyampaian dan penerimaan informasi. Berbagai macam informasi tersebut dapat diperoleh dari media massa seperti radio, televisi, majalah, tabloid, dan film. Dewasa ini media komunikasi yang sedang berkembang dengan pesat adalah media online. Dengan menggunakan media online, penyampaian dan penerimaan informasi terjadi dalam sekejap dan mampu berjalan membelah jarak dan ruang. Kemudahan yang disajikan oleh media online membuat media ini digandrungi oleh sangat banyak lapisan masyarakat. Lalu awal mula internet masuk ke Indonesia yaitu pada tahun 1988. Kemudian internet semakin berkembang pada tahun 90-an. Internet telah mengubah cara bekerja hidup manusia. Adanya internet telah membantu manusia dalam berbagai aspek, salah satunya dalam memperoleh informasi dari penjuru dunia. Segala kemudahan internet telah ditawarkan dan disajikan kepada manusia. Pada masa awal kemunculan internet, masih perlu diakses menggunakan komputer yang besar. Namun, seiring perkembangannya teknologi, muncullah smartphone yang dapat mengakses internet tanpa menggunakan kabel dan tanpa adanya batasan. Hadirnya smartphone sangat memudahkan semua lapisan masyarakat untuk mengakses internet, tidak terkecuali dengan mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2022. Internet memberikan layanan seperti email, World Wide Web atau WWW, dan berbagai macam lainnya. Mesin pencari dan pelacak juga merupakan kelebihan lain dari internet, seperti browser dan search engine. Para pengguna internet juga dapat berkomunikasi dengan lawan bicara yang berada di jarak yang jauh dengan seolah-olah berada di sebelahnya. Kemudian eksistensi media online tidak dibendung oleh ruang, waktu, dan jarak, sehingga para penggunanya dapat menggunakannya dimanapun dan kapanpun asalkan terhubung dengan koneksi internet. Media online sebagai media massa juga menggunakan kaidah-kaidah dan etika jurnalistik dalam menyebarkan informasi. Saat ini media online menjadi media alternatif yang sangat menggiurkan. Hal ini karena media online dianggap sudah bisa memenuhi kebutuhan informasi halayak, dikarenakan penggunaan dan cara akses media online membutuhkan jaringan internet dan perangkat elektronik. Maka pada umumnya halayak media online adalah orang-orang yang melek pada teknologi. Lalu Instagram adalah aplikasi jaring sosial untuk berbagi foto dan video. Aplikasi ini merupakan salah satu media online yang acap kali diakses oleh para mahasiswa. Hal ini karena media online tersebut dapat menyajikan banyak informasi dalam satu wadah. Pada awalnya, Instagram adalah sebuah startup bernama Bourbon yang didirikan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger pada 6 Oktober 2013. Tanggal tersebut menandai lahirnya aplikasi berbasis foto sharing. Di startup yang didirikan pada saat itu, Kevin dan Mike bekerja keras agar bisa mewujudkan mimpi mereka dalam membuat Instagram yang bertujuan untuk membagikan foto-foto para penggunanya. Jika kita lihat data yang disajikan oleh We Are Social, Instagram menempati urutan kedua dalam media sosial yang paling sering digunakan dengan angka 86,5% di seluruh Indonesia. Hanya terpaut satu posisi oleh WhatsApp yang menempati posisi pertama dengan angka 92,1% dari sebanyak 212 juta pengguna internet di Indonesia. Berikut adalah gambarnya. Akun Instagram @tabu.id adalah salah satu media online di Indonesia yang sering diakses oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2022. Akun Instagram @tabu.id memiliki pengikut dengan jumlah berkisar 119.000 mengikut. Hal ini menjadikan @tabu.id sebuah media online yang cukup bergengsi dalam menyampaikan informasi perihal pendidikan seksual.
Hal ini dapat dilihat dari unggahan-unggahannya yang berisikan infografis tentang kesehatan seksual yang bersumber dari sumber terpercaya, serta beberapa kali pula mengadakan sesi diskusi dengan para ahlinya mengenai kesehatan seksual. Akun tabu.id cukup sering mengunggah konten informatif mereka dengan kisaran sekitar 3 hari sekali. Akun ini secara garis besar menaruh titik fokus pada informasi perihal pendidikan seksual dan kesehatan seksual yang dikemas dengan cara tidak tabu. Para pengikut tabu.id dapat mengakses informasi yang disajikan oleh mereka dimanapun dan kapanpun, tidak terkecuali mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2022. Dengan adanya berita informasi yang disajikan oleh tabu.id, para pengikutnya dapat mengakses informasi yang tadinya tabu menjadi sesuatu yang memang seharusnya dipahami sejak dini. Lalu kemudian ada perumusan masalah. Di sini ada dua, yaitu yang pertama, apakah komunikasi yang dilakukan oleh Instagram tabu.id sudah efektif? Lalu yang kedua, apakah kebutuhan informasi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2022 tentang edukasi seks melalui akun Instagram tabu.id sudah terpenuhi? Kemudian tujuan penelitian juga ada dua, yaitu adalah mengetahui efektivitas komunikasi yang dilakukan oleh akun Instagram tabu.id dan mengetahui pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2022 tentang edukasi seks melalui akun Instagram tabu.id. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah disebutkan, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk khalayak luas baik dalam segi akademis maupun praktis. Untuk manfaat akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi mahasiswa yang meneliti objek yang relevan dengan objek penelitian ini dalam bidang ilmu komunikasi secara keseluruhan, khususnya pada media sosial Instagram. Untuk manfaat praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mengetahui seberapa efektif komunikasi akun Instagram tabu.id terhadap pemenuhan informasi edukasi seks pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2022. Tidak hanya itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk pihak terkait dalam mengambil langkah-langkah penyebaran informasi berikutnya. Oke, kemudian ada bab 2, landasan teori. Yang pertama ini ada konsep efektivitas. Efektivitas adalah kemampuan sumber daya, alat, dan infrastruktur dalam jumlah yang telah direncanakan dengan baik untuk menghasilkan sejumlah produk atau layanan dari aktivitas yang dilakukan. Efektivitas menjadi tolak ukur keberhasilan atas tercapai atau tidaknya suatu sasaran yang telah ditetapkan. Yang kedua ada konsep media sosial. Media sosial adalah semua media online yang beroperasi berbasis web yang menciptakan perubahan yang dahulu hanya komunikasi satu arah, sekarang bisa menjadi dua arah atau disebut sebagai dialog interaktif. Media sosial adalah tempat yang bisa menghubungkan setiap orang sehingga tiap-tiap individu bisa berekspresi dan bertukar pesan satu sama lain dengan bantuan internet. Media sosial merupakan sarana untuk mempermudah penggunanya untuk berinteraksi satu sama lain dan bisa terciptanya komunikasi dua arah. Sering juga media sosial menjadi wadah untuk membangun citra diri seseorang sedemikian rupa. Lalu yang ketiga ada konsep Instagram. Instagram merupakan aplikasi mobile di mana para penggunanya dapat mengunggah foto dengan disertai lampiran teks. Pengguna lain dapat menyukai, mengomentari, dan membagikan unggahan di akun kita. Media sosial berbasis unggah foto ini termasuk salah satu media sosial dengan pertumbuhan yang paling cepat. Instagram tergolong sangat berbeda dari beberapa media sosial yang lain, terutama Facebook. Perbedaannya adalah karena Instagram lebih berfokus pada sentralitas gambar dibanding media sosial lain seperti Facebook dan X yang lebih berfokus pada berbasis teks. Dan juga unggahan media sosial yang berbasis foto memiliki dampak yang berbeda pada suasana hati pengguna dibanding pengguna media sosial berbasis teks. Lalu ada konsep edukasi seks. Edukasi seks adalah edukasi yang berfokus pada upaya untuk memberikan informasi dan membentuk sikap yang terkait dengan seksualitas, termasuk aspek-aspek seperti jenis kelamin, identitas jenis kelamin, hubungan antar jenis kelamin, dan pemahaman tentang bagian-bagian tubuh yang terkait. Pada dasarnya makna edukasi seks sangatlah luas, tidak hanya terbatas pada isu-isu seputar jenis kelamin dan aktivitas seksual. Pendidikan seks juga mencakup berbagai bidang ilmu yang berkaitan dengan perkembangan manusia. Ini melibatkan pengetahuan tentang anatomi tubuh manusia, aspek fisiologi, terutama yang menyangkut fungsi organ reproduksi, dan ilmu antropologi yang mencakup hubungan antara individu dalam pengembangan keterampilan personal dan intrapersonal, kesehatan seksual, identitas seksual, kebudayaan, serta kepercayaan spiritual. Lalu di review literatur, ada penelitian sebelumnya yang berjudul Efektivitas Media Sosial akun Instagram.com dalam pemenuhan kebutuhan informasi oleh Nadia Ayu Puspita dan Nuryati Samatan pada tahun 2022. Hasil menunjukkan
Interpretasi nilai koefisien korelasi variabel efektivitas sebesar 0,786 berada pada rentang 0,60 sampai 0,7799 yang menunjukkan hubungan yang kuat dan variabel penggunaan media sosial sebesar 0,819 berada pada rentang 0,80 sampai 1000 yang menunjukkan atau 1,000 yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat. Disimpulkan bahwa bahwa Detikom menyampaikan komunikasi efektivitas dalam pemenuhan kebutuhan informasi. Lalu penelitian selanjutnya yang serupa adalah efektivitas penggunaan media sosial Instagram @jabarsaberhoax terhadap pemenuhan kebutuhan informasi tentang fakta hoax pada followers di Jawa Barat oleh Muhammad Raditya Anugrah dan Deddy Kurnia Syah Putra pada tahun 2021. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa penggunaan media sosial Instagram Jabar Sabar Hoax efektif terhadap pemenuhan kebutuhan informasi tentang fakta hoax pada followers di Jakarta, Jawa Barat. Kemudian penelitian sebelumnya adalah efektivitas penggunaan media sosial Kemendagri terhadap pemenuhan kebutuhan informasi publik. Survei pada pengikut akun Instagram Kemendagri oleh Novita Olivia dan Farid Rusdi pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, metode survei, dan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini melalui penyebaran kuesioner. Hasil yang diperoleh koefisien korelasi menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara variabel X dan Y. Kesimpulan yang dapat diberikan adalah penggunaan media sosial Instagram Kemendagri efektif terhadap pemenuhan kebutuhan informasi publik melalui pengujian teori. Lalu selanjutnya adalah penelitian serupa yang selanjutnya berjudul Efektivitas Konten Media Sosial Instagram Fakta 17 terhadap pemenuhan kebutuhan informasi penggemar oleh Jessica Audrey, Bulan Lubis, dan Lucia Savitri Setia Utami pada tahun 2022. Hasil penelitian mendapatkan pengaruh positif dan signifikan antara variabel efektivitas akun Instagram Fakta 17 yang dilambangkan sebagai X terhadap pemenuhan kebutuhan informasi penggemar 17 yang dilambangkan sebagai Y oleh konsumen. Efektivitas konten akun Instagram Fakta 17 mempunyai pengaruh terhadap variabel pemenuhan kebutuhan informasi penggemar 17 sebesar 69,0%. Kemudian penelitian terdahulu berikutnya yaitu efektivitas konten media sosial Instagram LAAK FKB terhadap pemenuhan kebutuhan informasi akademik mahasiswa yang ditulis oleh Amila Nafila Fidiana, Nilayanda Purota Ayun, dan Zikri Fahlur Nur Hadi pada tahun 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konten yang dibuat oleh Instagram LAAK FKB telah efektif dalam memenuhi kebutuhan informasi mahasiswanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konten Instagram yang diunggah akun LAAK FKB terbukti efektif dalam memenuhi kebutuhan informasi mahasiswa. Penelitian terdahulu berikutnya yang menjadi acuan adalah efektivitas penggunaan media sosial Instagram Magelang terhadap pemenuhan kebutuhan informasi oleh Dita Febriani, Wolfka Mirza, dan Syaifullah Zahratul Istifaiza pada tahun 2023. Metode penelitian kuantitatif digunakan dalam penelitian dengan populasi sebanyak 205.000. Sehingga besaran sampel yang ditemukan menggunakan rumus Lovin diperoleh jumlah 100 sampel. Diperoleh hasil terdapat hubungan positif dari kedua variabel menggunakan media sosial akun Instagram Magelang terhadap pemenuhan kebutuhan informasi sebesar 37,3%. Penelitian terdahulu berikutnya adalah efektivitas akun Instagram Bukit Tinggiku terhadap kebutuhan informasi followers oleh Muhammad Roni dan Reni Nuraini pada tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara efektivitas akun Instagram Bukit Tinggiku terhadap pemenuhan kebutuhan informasi followers. Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi diperoleh R² sebesar 0,741. Hal ini menjelaskan bahwa besarnya pengaruh variabel efektivitas akun Instagram yang dilambangkan sebagai X terhadap kebutuhan informasi yang dilambangkan sebagai Y adalah sebesar 54,90%, sedangkan sisanya 45,10% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dilakukan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu berikutnya adalah efektivitas akun Instagram Visit Singapura terhadap pemenuhan kebutuhan informasi wisata followers oleh Susi Susanti dan Solihul Abidin pada tahun 2022. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menguji beberapa hipotesis. Metode survei digunakan dengan mengirimkan kuesioner melalui pesan langsung kepada pengikut akun Instagram Visit Singapura. Hasil uji dengan nilai T kurang dari 0,000 menunjukkan bahwa variabel efek dari akun Instagram Visit Singapura efektif dalam memenuhi kebutuhan informasi wisatawan pengikutnya. Kemudian peneliti terdahulu yang menjadi acuan adalah efektivitas akun Instagram Jak Post Image dalam pemenuhan kebutuhan informasi followers oleh Afifatul Laili
Garnis Dewi Rahmawati, dan Lizha Zalila pada tahun 2021. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa akun Instagram Jakpos Images memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dalam memberikan informasi kepada followers yang didasari oleh berbagai faktor. Penelitian terdahulu yang menjadi acuan berikutnya adalah efektivitas akun Instagram Suara Surabaya Media dalam pemenuhan kebutuhan informasi bagi followers dari Kota Surabaya oleh Francisca Asteriana Andra, Febiola, dan Saifuddin Zuhri pada tahun 2021. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif dengan sumber data dari kuesioner dan literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh yaitu skor rata-rata pada dimensi current need approach yaitu 3,150. Skor rata-rata pada dimensi kedua yaitu everyday need approach yaitu 3,035. Selanjutnya skor rata-rata pada dimensi exhaustive need approach yaitu 3,003. Kemudian skor rata-rata untuk dimensi catching up need approach yakni 3,110. Hasil dari keempat dimensi tersebut termasuk ke dalam kategori efektif. Untuk tabel perbandingan penelitian terdahulu dapat terlihat di lampiran yang ada di layar. Oke, baik. Kemudian selanjutnya ada variabel bebas yang dilambangkan sebagai X. Variabel bebas adalah variabel yang memiliki pengaruh atau menyebabkan perubahan atau kemunculan variabel dependen atau variabel terkait. Variabel ini berperan dalam mempengaruhi variabel lainnya. Oleh karena itu, sering disebut sebagai variabel pengaruh. Selain itu disebut juga variabel bebas variabel bebas karena memiliki kemerdekaan dalam memengaruhi variabel lainnya. Lalu ada variabel terkait yaitu dilambangkan sebagai Y, variabel terikat, atau yang juga dikenal sebagai variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau mengalami perubahan sebagai akibat dari variabel bebas. Variabel terikat ditandai oleh fakta bahwa ia berubah seiring dengan perubahan dalam variabel lain. Oleh karena itu, variabel ini sering disebut sebagai variabel yang bergantung. Dalam penelitian ini, variabel tergantung diamati dan diukur untuk menilai dampak dari variabel bebas. Oke, kemudian ada model penelitian. Model penelitian yang terdapat dalam penelitian ini adalah dapat dilihat di gambar ini, media sosial Instagram memiliki efektivitas terhadap pemudahan informasi. Lalu ada hipotesis teori, yaitu hipotesis teori pada penelitian ini adalah mengukur tingkat efektivitas komunikasi media sosial Instagram Tabloid.id terhadap pemenuhan informasi edukasi seks. Jadi pengguna Instagram mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2022. Lalu pada bab 3 ada metode penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian, yaitu penelitian adalah proses sistematis yang dilakukan dengan cermat dan kritis untuk mengumpulkan fakta dan informasi guna mencapai pemahaman atau penentuan suatu hal. Istilah penelitian sendiri berasal dari bahasa Inggris, ini research, yang terdiri dari dua kata re yang artinya kembali dan search yang berarti mencari. Dengan demikian, penelitian dapat diartikan sebagai usaha untuk mencari kembali pengetahuan atau informasi. Paradigma penelitian adalah landasan fundamental yang digunakan untuk mengamati esensi dari fenomena atau peristiwa di alam semesta. Fenomena ini bisa dilihat sebagai entitas tunggal atau sebagai beragam entitas yang saling terkait. Dalam penelitian ini, kita akan mengungkapkan atau memperbaiki suatu kebenaran dari tingkat efektivitas komunikasi media sosial Instagram Tabloid.id terhadap pemenuhan informasi edukasi seks. Oke, selanjutnya ada pendekatan penelitian dengan pendekatan kualitatif berfokus pada analisis data berupa angka yang kemudian dianalisis menggunakan metode statistik yang sesuai. Biasanya, metode kuantitatif menggunakan dalam penelitian inferensial untuk menguji hipotesis. Hasil dari uji statistik dapat menggambarkan signifikansi hubungan yang diuji. Dengan demikian, arah hubungan yang terungkap bergantung pada hipotesis dan hasil uji statistik, bukan pada logika ilmiah. Lalu ada metode penelitian. Metode penelitian ini adalah survei yang berisikan 10 pertanyaan. Penelitian survei adalah jenis penelitian yang melibatkan kesimpulan informasi dari sebagian kecil sampel populasi melalui penggunaan kuesioner atau wawancara, dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang berbagai aspek dalam populasi tersebut. Lalu selanjutnya adalah populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. Oke, yang pertama ada populasi. Populasi merujuk pada seluruh elemen yang tercakup dalam penelitian, yang mencakup objek dan subjek yang memiliki ciri-ciri dan karakteristik tertentu. Secara sederhana, populasi adalah
semua anggota dari kelompok manusia, hewan, peristiwa, atau objek yang ada dalam suatu area tertentu, dan menjadi fokus dari kesimpulan yang diambil dari hasil akhir penelitian. Lalu sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu. Sampel akan diambil jika peneliti tidak sanggup untuk melakukan penelitian dengan mengambil data langsung dari populasi. Sampel adalah sebagian unsur populasi yang dijadikan objek penelitian. Sampel atau juga sering disebut contoh adalah wakil dari populasi, ciri-cirinya akan diungkapkan dan akan digunakan untuk menaksir populasi. Lalu kemudian ada teknik pengambilan sampel. Proses pengambilan sampel merupakan langkah awal yang sangat signifikan dalam keseluruhan proses analisis. Hal ini dilakukan dengan tujuan membuat sampel serupa, sehingga menghindari kebingungan antara teknik-teknik yang mungkin tampak serupa. Penjelasan tentang berbagai teknik pengambilan sampel mengidentifikasi teknik yang paling sesuai untuk berbagai jenis penelitian, sehingga memungkinkan penelitian untuk dengan mudah menentukan teknik yang paling tepat dan sesuai untuk proyek penelitiannya. Secara garis besar, sampel dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling. Simple random sampling adalah metode yang memastikan bahwa setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai bagian dari sampel. Seringkali teknik ini disebut sebagai sampel acak sederhana. Untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan populasi yang ada, maka pengambilan sampel menggunakan rumus Levin sebagai berikut. Oke, bisa dilihat rumus di sini. Untuk hasil akhirnya 57,9 lalu dibulatkan menjadi 50 orang sampel. Untuk menentukan ukuran sampel, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu satu, tujuan penelitian, tingkat kepercayaan yang diinginkan, tingkat risiko yang dapat diterima dalam prediksi ketepatan atau kepercayaan, variabilitas dalam populasi, biaya dan waktu yang tersedia, terkadang juga ukuran populasi yang akan diteliti. Lalu ada hipotesis riset. Terdapat dua kemungkinan dalam hipotesis penelitian ini, yaitu kemungkinan terbukti diterima atau tidak terbukti atau ditolak. Pada penelitian ini, hipotesis penelitian yang ada adalah H0 sama dengan komunikasi media sosial Instagram atau .id tidak efektif terhadap pembunuhan informasi edukasi seks. Lalu ada H1, komunikasi media sosial Instagram tabu.id terbukti efektif terhadap pembunuhan informasi edukasi seks. Lalu ada hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah perkiraan awal yang dibuat berdasarkan sampel yang sedang diuji untuk menilai apakah sampel tersebut dapat mewakili seluruh populasi atau tidak. Pada penelitian ini, hipotesis statistiknya adalah H0 adalah tidak adanya efektivitas komunikasi media sosial Instagram tabu.id terhadap pemenuhan informasi edukasi seks. H1 adanya efektivitas komunikasi media sosial Instagram tabu.id terhadap pemenuhan informasi edukasi seks. Lalu selanjutnya ada metode pengumpulan data. Proses pengumpulan data adalah elemen yang sangat krusial dalam penelitian karena merupakan strategi yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Suksesnya, penelitian sangat bergantung pada teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan. Ini dilakukan untuk memperoleh data yang akurat, fakta-fakta, dan informasi yang dapat diandalkan. Dalam penelitian ini, berbagai teknik, prosedur, alat, dan kegiatan yang konkret digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket atau kuesioner. Kuesioner atau angket adalah cara pengumpulan data yang melibatkan penyampaian berbagai jenis pertanyaan yang terkait dengan topik penelitian. Lalu ada metode pengumpulan data. Yang pertama ada validitas. Validitas adalah tentang sejauh mana suatu variabel dapat mengukur dengan tepat apa yang seharusnya diukur. Dalam konteks penelitian, validitas mencerminkan sejauh mana instrumen pengukuran sesuai dengan apa yang sebenarnya diukur. Uji validitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana instrumen pengukuran dalam suatu penelitian sesuai dengan apa yang diukur. Kemudian ada reliabilitas. Reliabilitas mengacu pada keyakinan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi adalah dapat dipercaya dan mampu mengungkapkan informasi yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Sebuah kuesioner dianggap memiliki reliabilitas atau keandalan jika respon seseorang terhadap pernyataan tetap konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas dalam satu tes mencerminkan sejauh mana tingkat kestabilan, konsistensi, kemampuan prediksi, dan akurasi tes tersebut. Kemudian ada metode analisis data, yaitu analisis data univariat. Analisis univariat dilakukan ketika hanya ada satu jenis variabel yang dianalisis. Dalam konteks ini, satu macam
mengacu pada jenis variabel yang digunakan, bukan hanya pada jumlahnya satu. Artinya dalam analisis ini hanya dapat terdapat satu jenis variabel tanpa membedakan antara variabel dependen dan deep independen. Pada penelitian ini, analisis ini dapat digunakan karena pengolahan data bersifat sederhana dan praktis. Lalu ada analisis data bivariat. Analisis bivariat dilakukan ketika variabel yang sedang dianalisis terbagi menjadi dua jenis, yaitu variabel independen dan independen. Biasanya digunakan dalam desain penelitian yang berkaitan dengan korelasi, asosiasi, dan eksperimen dengan dua kelompok. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menguji hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian tersebut. Pada penelitian ini, analisis data bivariat dapat digunakan karena pengolahan data menjelaskan dua variabel. Lalu adalah keterbatasan dan kelemahan peneliti. Keterbatasan adalah yang paling utama dalam penelitian ini, keterbatasan waktu. Selain itu ada pula keterbatasan yang lain seperti jumlah sampel, populasi, dan lain-lain. Lalu ada kelemahan. Kelemahan yang ada di penelitian ini adalah kurangnya penjelasan yang konkret serta minimnya sumber-sumber yang menjadi rujukan penelitian ini, membuat penelitian ini menjadi lemah dari segi penulisan maupun pemaparan data. Besar harapan peneliti dapat melanjutkan penelitian ini untuk memperbaiki kelemahan yang ada dan memperbaiki kekurangan yang selama ini peneliti alami saat menulis penelitian ini. Kemudian ada definisi operasional. Yang pertama ada media sosial. Variabel yang digunakan pada penelitian ini ada dua, yaitu variabel media sosial dilambangkan sebagai X dan variabel pemudahan informasi dilambangkan sebagai Y. Media sosial adalah platform online yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah ikut serta berbagi, menciptakan konten, termasuk blog, jaring sosial, wiki, forum, dan dunia maya. Blog, jaring sosial, dan wiki adalah bentuk media sosial yang paling sering digunakan oleh masyarakat seluruh dunia. Oke, berikut adalah indikator penggunaan media sosial. Ada perhatian, yaitu minat pengikut lebih condong ke aktivitas yang relevan dengan minat mereka daripada tidak relevan. Lanjutnya penghayatan, suatu usaha yang dilakukan pengikut untuk memahami, menyerap, dan menikmati informasi yang didapatkan ketika mengakses akun Instagram tabu.id, dan kemudian dijadikan pengalaman dalam yang nantinya akan menjadi pengetahuan untuk pemenuhan kebutuhan informasi. Lalu selanjutnya ada durasi yang dihabiskan oleh pengikut ketika mereka aktif mengakses akun Instagram tabu.id, yang mencerminkan seberapa lama mereka terlibat dalam interaksi, penjelajahan, dan konten yang disajikan oleh akun tersebut. Kemudian ada frekuensi. Frekuensi, keteraturan, dan berulangnya kunjungan pengikut saat mengakses akun Instagram tabu.id yang mencerminkan sejauh mana mereka terlibat dalam interaksi dengan konten yang disajikan oleh akun tersebut. Dalam hal ini, kita bisa melihat seberapa sering pengikut memeriksa akun tabu.id dan sejauh mana mereka memperhatikan kontennya. Lalu ada kebutuhan pemulihan informasi. Kebutuhan informasi ini merujuk pada kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat atau pengguna. Kebutuhan informasi dapat mencakup semua kalangan tanpa terkecuali. Oleh karena itu, kebutuhan akan informasi dianggap suatu sangat krusial untuk mendukung upaya penelitian para intelektual. Setiap individu atau kelompok memiliki kebutuhan informasi yang berbeda sesuai dengan keperluan mereka. Ada beberapa indikator pemenuhan informasi, diantaranya current need approach. Ini mengacu pada pendekatan yang berfokus pada kebutuhan pengikut yang selalu berubah. Pengikut berinteraksi dengan akun Instagram tabu.id secara rutin untuk meningkatkan pengetahuannya. Lalu ada everyday need approach, ini merujuk pada pendekatan yang fokus pada kebutuhan pengikut yang spesifik dan memerlukan tindakan cepat. Lalu ada exhaustive need approach, ini mengacu pada pendekatan terhadap kebutuhan pengikut akan informasi yang mendalam, di mana pengikut akun Instagram tabu.id sangat bergantung pada informasi yang mereka butuhkan dan relevan untuk mereka. Lalu yang terakhir ada catching up need approach, ini merujuk pada pendekatan terhadap pengikut akun Instagram tabu.id yang menginginkan informasi yang singkat namun lengkap, terutama mengenai perkembangan terbaru dalam suatu subjek yang mereka perlukan. Berikut adalah tabel operational concept yang terlampir dalam layar. Di sini ada konsep, variabel, dimensi, indikator. Baik, untuk selanjutnya ada lampiran. Untuk data masalah atau uniqueness masalah penelitian, data masalah dari penelitian ini bermula pada bagaimana kurangnya edukasi seksual di Indonesia, yang mana edukasi seksual seringkali dianggap tabu. Lalu muncullah akun Instagram tabu.id yang memberikan informasi berfokus pada pendidikan seksual yang dikemas secara kreatif dan menyenangkan. Hal ini membuat para pengikutnya dapat menyerap informasi tentang edukasi seksual tanpa harus merasa tabu. Dari hal tersebut, ingin ditelaah apakah penyampaian komunikasi akun Instagram tabu.id sudah efektif terhadap penggunaan informasi edukasi seksual.
Keunikan dari proposal penelitian ini adalah bagaimana akun Instagram Tabur.id menyampaikan informasi kepada audiensnya dengan cara-cara efektif agar dapat memenuhi kebutuhan informasi tentang edukasi seksual lebih luas. Lalu kemudian ada eh, rencana question untuk penelitian ini, bisa dilihat di lampiran ini. Oke, baik. Sekian presentasi saya tentang mengenai mini skripsi untuk menata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.